Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan RPP KTSP dan RPP K13. Yang dimana sebelum masuk kepada perbedaan RPP KTSP dan RPP K13, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu RPP. RPP itu sendiri adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Baiklah, di sini kita masuk pada perbedaan RPP KTSP dan RPP K13. Yang dimana RPP Kurikulum 2013 resmi perkenalkan pada 15 Juli 2013. Sedangkan implementasinya diterapkan pada tahun ajaran 2013 sampai 2014 secara terbatas di sekolah-sekolah tertentu. Dulu dan kini, dunia pendidikan Indonesia telah sudah mengenal KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diperkenalkan sejak tahun ajaran 2007 sampai 2008. Adapun evaluasi RPP K13 dan KTSP. Yang pertama, tercapainya pelaksanaan pembelajaran yang dilihat dari konteks, input, proses, dan produk. Yang kedua, hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan menggunakan kedua kurikulum. Keempat, hasil evaluasi di implementasi KTSP dan kurikulum K13 dilihat dari segi konteks, input, dan produk, termaksud kategori sangat berhasil. Kelima, hambatan utama yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran dalam menggunakan KTSP adalah keterbatasan literatur, sedangkan hambatan utama dalam K13 adalah kesulitan dalam membuat format penilaian pembelajaran. Dan yang keenam, pada KTSP, guru fleksibel dalam mengembangkan kurikulum namun mengalami keterbatasan literatur. Kurikulum K13 mampu meningkatkan kreativitas guru dan siswa namun sulit dipahami. Adapun perbedaan antara RPP K13 dan RPP KTSP yaitu yang bagian pertama RPP Kurikulum 2013 yang dimana pertama standar kompetensi lulusan atau SKL ditentukan terlebih dahulu, kemudian baru standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum. Yang kedua, aspek kompetensi kelulusan keseimbangan soft skill dan hard skill. Ketiga, jenjang SD tematik terpadu kelas 1 sampai 4. Keempat, jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Yang kelima, pembelajaran di jenjang SD atau tema dan SMP, SMK mata pelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Keenam, TIK bukan mata pelajaran melainkan media pembelajaran. Yang ketujuh, standar penilaian gunakan penilaian otentik mengukur semua kompetensi. Kedelapan, pramuka jadi ekstrakurikuler wajib. Kesembilan, penjurusan dimulai kelas 9 di jenjang SMA atau MA. Ke-10, BK ditekankan untuk kembangkan potensi siswa. Kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, standar isi ditentukan terlebih dahulu, kemudian ditentukan SKL. Kedua, lebih tekankan ke aspek pengetahuan. Ketiga, jenjang SD tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3. Keempat, jam mata pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Kelima, standar proses pembelajaran yakni eksplorasi, elaborasi, serta konfirmasi. Keenam, TIK jadi mata pelajaran. Ketujuh, penilaian dilakukan di aspek pengetahuan. Kedelapan, pramuka bukan jadi ekstrakurikuler wajib. 9, penjurusan mulai kelas 9 jenjang SMA atau MA. 10, BK lebih banyak menyelesaikan mahasiswa. Itulah beberapa perbedaan antara kurikulum 2003 dan KTSP yang diterapkan di sekolah. Sedangkan untuk RPPK Kurikulum 2013 secara rinci memuat beberapa poin yang terjadi pada penekanan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian.
Adapun komponen perbedaan antara FPP KTSP dan FPP K13, yang pertama, KTSP menggunakan standar isi sedangkan K13 menggunakan kompetensi inti. Yang kedua, KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan sedangkan K13 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, pada KTSP jam mata pelajaran lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Yang keempat, pada KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, sedangkan pada K13 terdiri dari 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kelima, pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada K13 menjelaskan sumber belajar. Keenam, pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang ketujuh, pada KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaian lebih detail dengan 3 penilaian, yakni sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun perbedaan penilaian FPP KTSP dan FPP K13. FPP KTSP penilaian yang pertama penilaian kinerja, kedua penilaian penugasan, ketiga penilaian hasil kerja, keempat penilaian tes tertulis, kelima penilaian portofolio, dan yang keenam penilaian sikap. Sedangkan penilaian FPP K13 yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Terakhir, adapun perbedaan penyusunan FPP KTSP dan FPP K13. Yang pertama, FPP KTSP sistematika penyusunan nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian. Sedangkan sistematika penyusunan FPP K13 yang pertama nama sekolah, kedua mata pelajaran, tiga materi pokok, kelas atau semester, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat atau sumber pembelajaran, dan penilaian. Sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan FPP K13 dan FPP KTSP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.